Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjelasan kita di Microsoft Office Excel. Sekarang kita akan belajar mengenai reference, fungsi aritmatika sederhana, dan juga format akunting rupiah. Ini adalah Excel, kita coba refresh sedikit. Nah, setiap Excel itu selalu ada kotak-kotak kecil ya, seperti ini. Kemudian setiap kotak itu seperti ini, dia dinamakan sebagai sel. Sel sendiri itu namanya terdiri dari kolom dan baris. Sebagai contoh, ini yang kita kotak merah, karena dia berada di kolom C dan baris 4, maka namanya adalah C4. Sedangkan kalau yang aktif sekarang ini itu ada di A2 ya, ini yang ditandai dengan warna hijau seperti ini, itu akan muncul secara otomatis di sebelah kiri atas di samping formula bar. Nah, ini yang ada tulisannya FX, sebelah kanannya sebagai formula bar. Di sini kita bisa menulis berbagai macam tulisan. Kemudian gabungan dari beberapa sel ini kita bisa memblok itu klik kiri, tahan, kemudian gerakkan ke berbagai macam arah, maka nanti akan bentuk yang namanya range ya. Kumpulan kotak-kotak ini kita sebut sebagai range. Kalau untuk namanya range sendiri itu dimulai dari sel kiri atas ya sampai dengan ada duanya ya, sampai dengan sel kanan bawah. Oke, jadi sel kiri atas ini berada di sel B2, maka di sini kita namakan B2 titik 2 sampai dengan sel yang paling bawah di sini adalah di 6. Maka range yang berkotak merah ini namanya B2 sampai dengan D6. Nah, sekarang kita coba kuis, silahkan nanti tuliskan di selembar kertas kemudian serahkan kepada guru pengawas. Gambarkan range D3 sampai dengan A1. Yang kedua, gambarkan range F2 sampai dengan F8. Bagian yang kedua yang kita bahas adalah penggunaan reference. Reference itu sendiri banyak digunakan untuk aritmatika. Reference itu apa? Reference itu yang tadi ya, yang disebut sebagai sel. Nah, atau range ya. Nah, aritmatika bisa juga digunakan dalam pembuatan formula. Nanti kita bisa lebih lanjut masalah formula. Reference itu juga bisa dimaksudkan sebagai variabel. Variabel itu kan dia sesuatu yang menampung nilai ya. Nanti kita bahas. Nah, macam-macam reference. Reference itu ada 3, ada relatif, ada absolut, dan ada semi absolut. Apa perbedaannya? Nanti kita bahas dalam praktek. Kemudian nanti kita akan bahas juga mengenai aritmatika di Excel. Kemudian aritmatika di Excel itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini yang paling mudah. Kalau pertambahan itu tandanya tanda plus ya. Kemudian pengurangan tandanya minus. Kalau kalian bukan X ya, tetapi tanda bintang ini bisa diakses di shift angka 8 atau di keyboard angka juga bisa di atas angka 8. Untuk pembagian menggunakan seperti garis miring ya. Nah, kemudian selalu gunakan tanda sama dengan sebelum memulai fungsi aritmatika ini. Kemudian nanti kita akan juga belajar format number ke rupiah. Baik, kita mulai terlebih dahulu untuk prakteknya adalah mengenai aritmatika ini ya. Kita buka Excel kita di silahkan dibuka Excelnya, bisa tuliskan cara yang seperti ini. Kemudian kita akan gunakan yang namanya aritmatika ya. Aritmatika itu jumlahan tadi misalnya ya. Pertama tuliskan dulu tanda sama dengan ya. Kemudian setelah itu silakan tulis referensinya. Misalnya referensinya ini A1 ya. A1 kita mau menambah 8 ditambah 2. Jangan menuliskan 8 ditambah 2, tetapi tuliskan menggunakan reference ya. Misalnya di sini kita bisa tuliskan menjadi A1 ditambah B1 ya. A1
B1 ditambah B1 kemudian kita enter. Maka nanti dia otomatis akan langsung mengkalkulasi berapa jumlahnya. Ini juga bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya ini langsung kita ganti menjadi 9, maka otomatis hasilnya akan berubah. Ini kita ganti jadi 3, maka otomatis hasilnya akan berubah. Ini adalah salah satu kelebihan Excel yang tidak terdapat di Microsoft Word. Jadi untuk yang sifatnya penghitungan kalkulatif seperti ini maka lakukanlah di Excel ya. Ini juga ini 8, ini 2. Nah, untuk yang pengurangan ya kita buat lagi sama dengan A2 dikurangi ya dengan B2. Kita enter, maka otomatis akan keluar hasilnya. Untuk pengalian sama dengan misalnya di situ A3 dikalikan dengan B3. B3 kita enter. Kemudian di bawahnya lagi sama dengan A4 dibagi. Nah, kalau dibagi itu di bawah tanda tanya keyboard kita bisa pakai shift, kemudian keyboard yang tanda tanya ini kita jangan pakai shift ya, salah. Kita pakai aja bagi langsung, bagi dengan B4. Kita enter, nah nanti akan keluar hasilnya secara otomatis. Kemudian setelah kita belajar mengenai reference ya, aritmatika dan formula tadi, sekarang kita akan masuk ke macam-macam reference yang ada. Nah, di macam-macam reference yang ada bisa lihat di sini itu ada relatif, absolut, dan semi absolut. Nah, apa perbedaannya? Kita bisa uji coba ya di sini. Kita buat A3 misalnya ya sebagai contoh dari yang relatif. Ini kita tulis aja, kita ketik aja A3. Kemudian di sini kita enter A3, maka otomatis karena kebetulan A3 itu ya, ini A3, sel A3 itu isinya 8, maka dia menjadi angka 8 gitu ya. Nah, relatif itu apa? Relatif itu kalau kita tarik ke bawah, oke, maka dia akan berubah dari yang semula ada ya menjadi nilainya 4. Di sini kita lihat jadi 4. Jadi itu A3 tarik ke bawah maka referensinya akan turun juga. Oke, jadi dia relatif berubah mengikuti posisi selnya yang baru. Kita juga bisa melakukan relatif ini di home, kemudian kita copy ya. Kemudian kita paste, ini kita blok ya. Kita paste, kita paste aja di sini. Nah, nanti dia akan mengikuti dengan sendirinya. Kita lihat di sini langsung A5, dia langsung A6, dia langsung A7 dan berikutnya ya. Dia otomatis akan berubah dengan sendirinya. Nah, demikian juga kalau kita tarik ke kanan. Kalau tarik ke kanan, dia akan merubah kolomnya ya. Jadi kalau tadi tarik ke bawah merubah barisnya, nah barisnya ketika ditarik ke bawah akan merubah baris. Nah, kalau ditarik ke kanan bukan barisnya yang berubah, tapi kolomnya. Kita lihat di sini. Dari yang semula A3, dia akan menjadi B3, artinya kolomnya berubah, ada perubahan pada kolomnya. Nah, kemudian kalau untuk absolut ini berbeda dari yang relatif tadi. Kalau absolut itu dia tidak akan mengalami perubahan. Jadi untuk mengabsolutkan atau menetapkan, mengunci itu kita gunakan tanda lambang dolar. Sama dengan dolar A sama dolar lagi 3. Kita enter. Kan ini isinya dari A3 ini ya. Tadi ketika kita tarik ke bawah untuk relatif, kan dia berubah dengan sendirinya ya. Nah, sekarang kalau kita tarik, dia tidak akan berubah. Dia masih akan tetap A3 di semua tempat ya. Itu yang dimaksud dengan absolut. Dia tetap kedudukannya walaupun ditarik ke bawah, ditarik ke kanan, dia tetap sama ya. Itu adalah contoh dari absolute reference. Nah, sekarang kalau semi absolut bagaimana? Kalau semi absolut itu kan kalau absolut dia mengabsolutkan, menetapkan itu di dua sisi ya. Kolomnya diabsolutkan, kemudian barisnya diabsolutkan juga. Sedangkan kalau semi itu hanya pada salah satunya saja. Apakah hanya pada kolomnya saja, artinya dolarnya pada yang A, atau dolarnya ada pada angka 3 atau pada baris gitu. Jadi
tergantung kita mau mengabsolutkan sisi yang mana gitu. Jadi tidak semua kolom dan barisnya itu sama-sama diabsolutkan. Ini misalnya kita buat contoh sama dengan dolar A3. Oke, kita enter. Ketika kita tarik ke bawah ya tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena yang diabsolutkan kan kolomnya. Nah, kolom itu kan berubah kalau ditarik kanan atau tarik kiri ya. Nah, ini misalnya dolar A3. Ini kalau kita relatifin ya, kalau ini kita relatifkan kayak A3 ini, kita relatifkan, kita tarik ke kanan, maka dia akan berubah kolomnya ya kan. Sedangkan kalau ini ditarik ke kanan ya, dia akan tetap kolomnya tidak akan berubah. Kolomnya tetap kolom A. Cuma tadi ketika dia tarik ke bawah, barisnya berubah ya gitu ya. Jadi kalau kita mengabsolutkan kolom dan merelatifkan baris, ketika ditarik ke kanan, kolomnya tetap, barisnya yang berubah-ubah gitu. Hal yang sebaliknya terjadi kalau kita mengabsolutkan hanya barisnya saja nih, jadi kolomnya tetap ya, kemudian kita tulis di sini baris. Nah ini kalau yang seperti ini, kalau yang tadi kan ini kan barisnya relatif ya, sehingga ketika ditarik, dia akan berubah-ubah sesuai dengan, sel yang baru. Sedangkan kalau yang absolut pada barisnya, ketika dia tarik ke bawah, maka barisnya akan sama dia. Dia tidak berubah-ubah pada barisnya yang ada gitu. Sedangkan kalau ditarik ke kanan ya, dia akan merubah ini tarik ke kanan ya, akan merubah kolomnya akan berubah dari yang semula A menjadi B gitu ya. Kita lihat di sini kolomnya berubah dari yang semula A dia menjadi B. Itu perbedaannya untuk relatif absolut dan semi absolut. Kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan aritmatika di Excel ini tadi sudah kita bahas ya, tambahan, pengurangan, dan pembagian dan penggunaan tanda sama dengan. Yang terakhir adalah cara mengganti format ya. Number style itu kita bisa lakukan di misalnya ini ya kita set di bawahnya di sini. Misalnya kita tulis angka 50.000 ya, 50 kita tulis barang. Kemudian kita pergi ke menu